Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menindaklanjuti rencana Brazil menggugat perkara kematian Juliana Marins di Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Puan menyatakan gugatan yang akan dilayangkan Brazil kepada Indonesia terkait meninggalnya pendaki warga negara Brazil, Juliana Marins, merupakan ranah eksekutif. Sebelumnya, saudara, pemerintah Brazil melalui Kantor Pembela Umum Federal membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum internasional terkait kematian tragis warga negara Brazil yang tewas usai terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Brazil kan itu kan mengancam akan menggugat Indonesia ya terkait kematian evakuasi itu karena diduga ada kelalaian gitu. Dari DPR menyikapinya gimana? Ya, kita akan minta pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan hal itu, karena itu ranah eksekutif. Sebelumnya, saudara, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah Brazil tidak mengirimkan nota diplomatik yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Kata Yusril, saudara, rencana proses hukum terkait dugaan kelalaian evakuasi Juliana tidak berasal dari otoritas resmi Brazil, melainkan lembaga independen pembela HAM di Brazil. Jenazah Juliana diotopsi ulang atas permintaan pihak keluarga untuk menentukan penyelidikan internasional atas kematian Juliana. Dan pemerintah menghormati, menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga. Dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPIO, lembaga independen yang memantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM, jadi statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Juliana Marins, saudara, tewas setelah terjatuh ke jurang saat mendaki puncak Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Cuaca yang tak bersahabat serta medan yang berbahaya membuat jenazah Juliana baru bisa dievakuasi pada hari Rabu 25 Juni. Hasil otopsi terungkap penyebab kematian Juliana karena mengalami pendarahan dan luka setelah terjatuh di kedalaman 600 meter di Gunung Rinjani. Saudara, inilah pantauan drone yang digunakan oleh pendaki pada saat kejadian melihat bagaimana lokasi titik jatuhnya pendaki asal Brazil, Juliana Marins. Informasinya Juliana jatuh dari tebing sedalam 600 meter yang kemudian proses evakuasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yakni beberapa hari setelah Juliana terjatuh. Dan untuk itu, saudara, untuk membahas soal ancaman pemerintah Brazil yang akan menempuh jalur hukum atas tewasnya Juliana, pendaki yang jatuh di Gunung Rinjani, kita sudah terhubung dengan pakar hukum internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, sehat ya. Saya mohon maaf, bukan rektor. Sekarang bukan rektor di Unjani, tapi guru besar di hukum internasional. Ya. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Suaraku terdengar jelas ya, Prof? Jelas, saya terdengar jelas. Oke, Prof, sebelum kita membahas ini lebih dalam lagi, yang utamanya ingin menanyakan tanggapan dari Prof dulu soal adanya
ancaman gugatan ini kepada pemerintah Indonesia. Menurut pandangan Prof melihat ini seperti apa? Pertama kita harus pahami apakah gugatan ini dilancarkan oleh pemerintah Brazil atau ini merupakan keinginan dari keluarga. Juga keinginan dari masyarakat di Brazil yang disuarakan lewat netizen Brazil. Nah, tadi saya dengar Bapak Menteri Hukum Menko Hukum dan HAM IMIPAS itu mengatakan bahwa belum ada surat resmi dari pemerintah Brazil maupun nota diplomatik dari Brazil. Sehingga tentu ini masih belum pada level G2G ya, government to government. Bahwa memang ada keinginan dari pihak keluarga melalui pengacaranya yang akan membawa masalah ini ke forum internasional, itu memang sudah kita dengar, bahkan dari pihak netizen Brazil juga membuat semacam analisis yang menganggap bahwa otoritas kita atau bahkan pendamping Juliana pada awal-awal itu dianggap kurang sigap ya untuk membantu Juliana. Nah, tentu kalau misalnya dari pihak keluarga korban itu bisa saja melakukan gugatan, tetapi pertanyaannya kepada siapa? Karena terus terang pemerintah sudah melakukan segala daya upaya yang serius begitu. Yang kedua adalah kalaupun mau digugat misalnya apakah itu pihak yang mendampingi ataupun perusahaan dari pihak yang bekerja pendamping ini bekerja, itu bisa-bisa saja. Tapi nanti tidak bisa di luar negeri karena harus dilakukannya di Indonesia karena kejadiannya adalah di Indonesia. Kalaupun di luar negeri, kalau pengadilan ini menjadi masalah karena apa? Nanti kalau misalnya di Brazil katakanlah kalau sudah ada putusan ini tidak bisa juga dilaksanakan di Indonesia. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya itu dari pihak keluarga mau melakukan gugatan, tapi kalau misalnya dari pihak keluarga menyampaikan kepada pemerintah Brazil dan kemudian sudah dianggap sebagai ini masalah antar negara oleh Brazil karena dianggap pemerintah Indonesia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang seharusnya diberikan kepada warganya, ya tentu sekarang pertanyaannya ada di forum mana akan berperkara, apakah di forum G2G seperti Mahkamah Internasional, tetapi dengan syarat bahwa Indonesia harus setuju. Kalau Indonesia tidak setuju, tidak bisa dibawa ke sana, ke Mahkamah Internasional. Atau misalnya tadi ada keinginan pergi ke Inter-American Human Rights Organization. Permasalahannya adalah Indonesia tidak menjadi anggota di sana, jadi Indonesia tidak bisa dibawa ke arah sana. Nah, saya sebenarnya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Menko dengan menyampaikan bahwa sudahlah kita terbuka saja, transparan. Silahkan kalau misalnya dari pihak otoritas Brazil atau keluarga atau pengacaranya mau datang ke Indonesia, kita rekonstruksi apa yang terjadi pada saat itu. Lihat medannya. Ya, apakah medannya ini memang medan yang mudah untuk dijangkau sehingga memudahkan mereka-mereka untuk membawa Juliana. Nah, ini semua harus kita lihat karena kalau misalnya para netizen di Brazil gitu ya ataupun keluarga mungkin melihat dari sudut pandang kamera karena pada waktu itu ada drone dan lain sebagainya yang kelihatannya ya segala sesuatu mudah. Tetapi kalau kita melihat bagaimana upaya dari Satgas yang melakukan evakuasi ini sungguh sangat luar biasa, sangat berat medannya. Jadi sekali lagi kita bisa lakukan itu dan ini bukan hal yang anomali gitu ya. Karena apa? Karena dulu pada waktu ada warga negara Amerika Serikat kemudian ditembak oleh pihak OPM di Papua, waktu itu pemerintah Amerika Serikat juga tidak mempercayai apakah benar atau jangan-jangan ini rekayasanya TNI, mereka dilakukan penembakan oleh TNI. Ternyata kita bilang, oke, silahkan aja datang FBI atas persetujuan kita. Dan mereka datang, setelah mereka datang dan mereka tahu bahwa ini memang benar-benar
kejadian yang seperti disampaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga ya tidak ada kelanjutan dari peristiwa tersebut. Jadi Oke. seperti itu. Oke, berarti yang saya tangkap dari penjelasan Anda, Prof, cukup panjang jika memang dari pihak keluarga ingin memperkarakan ini, karena tadi memang harus memperkarakan di ranah atau di Indonesia begitu. Nah, sementara juga tadi yang disampaikan oleh Menko Kumham Imipas, belum ada nota diplomatik dari pemerintah Brazil ke pemerintah Indonesia. Tapi kalau melihat dari sikap Indonesia yang membuka peluang untuk melakukan kerjasama dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, Prof, apakah ini memang langkah yang memang tepat digunakan oleh pemerintah Indonesia? Saya rasa langkah sangat tepat ya, karena mungkin dari korban atau para netizen di Brazil itu mempressure, menekan pemerintah Brazil untuk melakukan suatu tindakan terhadap warga negaranya. Sama kok sama kita di Indonesia, ketika warga negara kita punya masalah di Malaysia, bermasalah di Arab Saudi mungkin, itu netizen kita, masyarakat kita, pemerintah kita juga, keluarga korban gitu, itu menekan pemerintah. Jadi pemerintah diminta untuk melakukan sesuatu begitu. Jadi sama di situasi seperti ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita Indonesia merespon hal tersebut. Satu cara adalah kita membuka diri, transparan saja. Ya, mungkin ya dari pihak netizen Brazil atau keluarga korban menganggap bahwa wah, Indonesia ini mengabaikan hak-hak dari Yuliana untuk dibantu dan lain sebagainya. Tapi coba deh dilihat ke TKP-nya, diolah TKP-nya, direkonstruksi. Mungkin mereka baru menyadari bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Sekali lagi, mungkin ya karena ini antar negara dan jaraknya jauh, persepsi dari netizen itu kan kadang-kadang mematok bahwa apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Brasil juga akan berlaku di Indonesia gitu. Jadi dia menggunakan patokan seperti itu. Nah, ketika dia melihat ada tayangan-tayangan, dia berpikir bahwa seharusnya melakukan ini, seharusnya melakukan itu. Tapi itu semua terus terang itu post factum, setelah kejadian. Tetapi pada waktu kejadian kan mereka tidak tahu apa yang terjadi persisnya. Saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, kalau misalnya ada fakta cuma sedikit, itu kita akan salah membuat putusan. Ada orang ditembak, dor mati. Salah nggak orang itu? Mungkin dianggap, ya salah lah dia menembak. Tapi kalau saya tambah fakta bahwa orang tersebut seorang polisi, maka mereka akan berubah. Bahkan juga akan berubah ketika kita tahu bahwa yang ditembak adalah bukan penjahat gitu ya. Misalnya polisi juga. Nah, ini kan jadi permasalahan. Nah, jadi menurut saya, pemerintah sudah tepat mengatakan bahwa kami terbuka, silahkan kalau perlu datanglah ke Indonesia, cari mereka-mereka yang ahli, yang independen, bahkan kalau perlu dari pihak Brazil juga bisa mengajak tim independen yang tahu pendakian gunung ini dari negara lain, supaya mereka lihat apa yang kita sudah lakukan, mereka mendengarkan, dan nanti mereka akan sampaikan ke keluarga korban, ke netizen ya, supaya tidak merusak hubungan antar kedua negara. Seperti itu. Oke, seperti yang Prof katakan tadi, sepertinya tidak memperhatikan bagaimana medan yang dilalui oleh tim SAR atau tim yang melakukan evakuasi kemarin. Ada tidak, Prof, celah sebenarnya dari pemerintah Indonesia pada saat proses evakuasi kemarin melihat ke belakang untuk melakukan gugatan hukum secara internasional tadi, mengingat lagi untuk langkah-langkah sebenarnya apa yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah Brazil jika memang ingin menggugat pemerintah Indonesia dalam kasus ini? Ya, seperti tadi saya katakan, pertama adalah peradilan mana yang punya kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Itu menjadi satu masalah. Kalau misalnya sudah ditentukan, oke, di tempat tertentu, pertanyaan berikutnya adalah tinggal dari pihak kita sudah menyiapkan fakta dan bukti. Kita tentu sebagai pihak yang digugat akan menunggu, karena dari pihak penggugat yang mendalilkan dia harus menyampaikan terlebih dahulu. Nah, mereka kan harus masuk juga ke Indonesia, harus tahu posisinya seperti apa. Mereka nggak cukup dengan tayangan-tayangan lalu kemudian menggugat pemerintah Indonesia, ya. Belum lagi kalau misalnya memang dipersalahkan adalah pemerintah yang mana nih pemerintah Indonesia? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah?
pemerintah daerah itu yang di mana nih? Di provinsi atau di kabupaten. Nah, ini kan proses sangat panjang kalau mereka melakukan hal ini. Oke, Prof, penegasan sedikit saja bisa Anda dari sudut pandang Anda melihat bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto juga tengah berada di Brazil mengikuti KTT BRICS di sana. Apakah ini menjadi ideal jika memang terkait dengan perkara ini dibahas oleh pemerintah Brazil di momen ini? Jadi begini, pertama adalah kalau di dalam forum BRICS tentu tidak akan dibicarakan. Namun demikian, Bapak Presiden kan akan bertemu secara bilateral dengan Presiden Brazil. Mungkin di situ akan dibicarakan. Nah, sekarang tinggal bagaimana teman-teman yang piawai berdiplomasi yang ada di sana meyakinkan kepada pemerintah Brazil bahwa masalah ini tidak perlu dijadikan topik pembicaraan antara dua kepala negara. Nah, nanti kita tentu berjanji untuk memberikan kesempatan kepada pihak Brazil untuk terserah mereka membuat tim atau apapun untuk datang ke Indonesia mendapatkan penjelasan dan nanti akan disampaikan. Dan itu nanti mungkin bisa disampaikan dalam statement dari Presiden Brazil kepada rakyatnya bahwa kami telah melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia atau membicarakan masalah ini ke pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia sangat terbuka dan transparan untuk apapun penyelidikan yang akan dilakukan sehingga membuat masyarakat di Brasil ini tenang, diredam lalu kemudian tidak mengganggu hubungan antara kedua negara seperti itu. Oke, itu menjadi harapan bersama. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi, Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat beraktivitas, Prof.